wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, sedanten jamaah pengawasan ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wonten kesempatan dalu punika kita saged pepanggihan malih saha nglajengaken malih kanthi mengkaji ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan dalu punika kita badhe bahas injih punika faedah saking ayat-ayat ingkang sampun kita kaji kalomben surat Al-Insyiqaq ayat setunggal dumugi ayat kang 19. Surat Al-Insyiqaq ayat yang pertama sampai yang ke-15. Di antara faedah-faedah yang dapat kita ambil dan kita bacakan pada kesempatan malam hari ini, yang pertama, bahwa nanti di hari kiamat langit akan terbelah, ya. Langit akan terbelah, yaitu infatarat atau tasoda'at, ya. Atau infatahat, infarojat. Langit yang saat ini kita lihat kokoh, ya, kuat, tanpa tiang, halus, maka nanti akan terbelah dan akan runtuh, ya. Ini. Dan terbelahnya langit itu nanti diantaranya sebagai jalan untuk turunnya para malaikat, seperti yang tercantum dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-25, yauma tashaqqaqus sama bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Ingatlah hari kiamat ketika langit terbelah beserta turunnya ghamam, yaitu awan putih yang bercahaya. Maka bersama dengan itu wanuzzilal malaikah, malaikat diturunkan dengan berangsur-angsur, ya. Dari langit yang pertama, terus langit yang kedua, terus dan sampai langit yang ketujuh, ya. Ini peristiwa yang sangat mengerikan tentunya, ya. Itu yang pertama. Dan tidak ada yang dapat mencegah terbelahnya langit. Faedah yang kedua, atau yang pertama tadi, kenapa kok langit terbelah? Karena liistima'iha li amrillah, karena langit mendengar perintah Allah, nurut. Langit itu kalau diperintah terbelah, hancur. Ya. Padahal makhluk yang sangat besar, luas, tapi nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan manusia, wis cilik, ipil-ipil, gitu. Ning nalikanipun dipun perintah dening Allah kathah mbangkangipun. Niki menungso.
Adalah manungsa punika dipun paringi akal, dipun paringi ati, masyaallah. Ananging akal atinipun, pangrungonipun, panyawanganipun boten dipun ginakaken kagem nek ati tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Diberi telinga, walahum adhanun la yasma'una biha. Diberi telinga, pendengaran, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat, petuah. Diberi mata, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberi mata, tetapi tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga akhirnya tidak bisa memahami, tidak bisa melihat tentang keesaan Allah, sehingga akhirnya sombong. Maka Allah katakan apa? Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih hina lagi, ya, mengungguli kewan. Na'udzubillah min dzalik. Faedah yang kedua dari ayat yang ke-3 sampai yang ke-5 tentang bumi dan apa yang dikeluarkan dari bumi sampai kosong isinya, yaitu apa? Mudal ardu, bumi akan diratakan oleh Allah, ya. Jadi bumi ini akan diratakan oleh Allah. Sekarang kita lihat ada sungainya, ada gunungnya, ada legoknya, ada genengnya, ya, ada hutannya dan lain sebagainya, ya. Tapi nanti di hari kiamat bumi akan diratakan oleh Allah, sehingga tidak ada satupun pepohonan, tidak ada satupun bangunan, ya. Tidak ada gunung, tidak ada tempat untuk berteduh. Di atasnya adalah matahari yang sangat panas. Tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh, rumput pun tidak tumbuh, ya. Jadi bumi akan diratakan oleh Allah. Mudal ardu, seperti yang tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-8 dan 9. Wa inna lajailuna ma 'alaiha sa'idan juruzan. Ayat yang ke-98 itu. Dan kami akan menjadikan bumi sa'idan, itu rata, juruzan aila nabatalaha, tidak ada satupun tumbuhan yang tumbuh, betul-betul rata dan tandus, ya, tandus. Itulah yang dikatakan padang mahsyar. Jadi sampeyan awake dhewe dipun tangekaken wonten papan sing kados mekaten, gersang, ya, tandus, tidak ada satupun pohon yang tumbuh, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, tidak ada tempat untuk berteduh, tidak ada. Oleh karena itu lanjutnya, wa ilqa'uha ma fi batiniha minal amwati wal kunuzi, dan dikeluarkan setelah diratakan, dikeluarkan ma fi batiniha, apa yang tersimpan di dalam bumi. Peristiwa ini ada 2 kali peristiwa. Satu, ketika nafkhatul ula, tiupan sangkakala pertama, hancurnya alam semesta, di antaranya dikeluarkan perbendaharaan, perhiasan, ya, emas, perak, gelondongan, nggak cuma kepingan, gelondongan. Nanti tidak ada yang mau mengambilnya.
Peristiwa yang kedua, ketika nafkhatus saniyah, tiupan sangkakala kedua, yaitu apa? Dikeluarkannya wa ilqa'uha minal amwat, orang-orang yang sudah meninggal, dan semua meninggal, semua terkubur terlebih dahulu di dalam bumi. Tidak ada satupun ketika ditiupkan sangkakala pertama, tidak ada satupun orang yang hidup, semua mati dulu. Sedanten badhe ngraosaken panggesangan wonten alam kubur rumiyin. Seluruh manusia akan merasakan kehidupan di alam kubur. Semua akan merasakan terlebih dahulu namanya fitnah kubur. Ditanya al-usulus salasah, pada dipun tangleti 3 fondasi yang utama tentang ma'rifatullah, man rabbuka, siapa sesembahanmu di dunia. Pertanyaan yang kedua, wa madinuka, apa agamamu. Yang ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Saking pentingnya ini, ada ulama yang mengarang kitab Al-Usulus Salasah, 3 fondasi yang penting dalam agama Islam: mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Nah, kita sudah kenal atau belum? Ya. 3 poin itu sudah kita dalami atau belum? Kenapa? Karena itu akan ditanyakan di alam kubur oleh malaikat Munkar Nakir. Ya. Ini yang setiap pagi dan petang disunahkan untuk kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. 3 kali kita baca, pagi 3 kali, petang 3 kali. Raditu billahi rabba, aku rela, aku ridho, kula legowo, ya, menerima Allah satu-satunya sesembahanku, aku rela. Ya toh? Raditu billahi rabba, raditu, aku rela, saya legowo, saya ikhlas kalau Allah itu satu-satunya sesembahanku, sehingga aku tidak menyembah kepada selain Allah. Wabil islami dina, aku rela Islam itu satu-satunya yang menjadi ajaranku, pedoman hidupku, yang menuntunku kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti, dunia akhirat. Islam, ya. Sehingga aku beribadah berdasarkan ajaran Islam, tidak berdasarkan ajaran agama lain, kan gitu. Sholatku, ibadahku, dzikirku, praktek ritual ibadahku betul-betul bersumberkan dari Islam, ya. Karena kita sudah rela. Wabil islami dina, artinya apa? Waraditu bil islami dina, aku rela Islam menjadi agamaku, ajaranku, dan aku tidak akan mencari ajaran yang lainnya, karena saya percaya kalau saya mencari ajaran selain Islam, enggak akan mungkin diterima sama Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Sing sapa wonge golek ajaran saliyane Islam, ora bakal ditampa dening Allah, nggih. Lan dheweke nek ngantek golek ajaran saliyane Islam, dheweke dijamin ning akhirat bakal nemoni sing jenenge kerugian. Ya. Ini Islam. Itu ajaran kita. Maka ajaran-ajaran siapapun yang merasa punya ajaran, kalau tidak disesuaikan dengan Islam, maka akan ditolak sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh membuat ajaran sendiri-sendiri. Dunia ini milik Allah, akhirat itu milik Allah, ya? Walillahil akhiratu wal ula, gitu? Milik Allah akhirat dan dunia, gitu? Kepunyaan Allah akhirat dan dunia.
Kenapa didulukan akhirat? Kenapa enggak dunia dulu? Karena li'ahamiyatiha. Ya. Karena akhirat itu lebih penting dibandingkan dunia. Maka barang siapa yang mementingkan dunia, mengabaikan akhirat, ya, maka akhiratnya tidak akan kecekel. Tapi barang siapa yang mementingkan akhirat, tidak mengabaikan dunia, maka dunia akan ketut. Ya toh? Seperti jenengan tumbas sapi, dadungi mesti ketut. Tapi nek tumbas dadung, sapine mboten ketut. Nek tuku bangunan, tuku dadung, lah sapine pundi, Pak? Wo wong gendeng. Ya toh? Tuku dadung kok njaluk sapi. Tapi nek tuku sapi, dadungi mesti ketut. Ya toh? Orang yang mementingkan akhirat, fokus kepada akhirat. Namanya fokus kepada akhirat itu bukan berarti meninggalkan dunia, enggak. Tapi justru apapun yang ada di dunia ini dijadikan sebagai sarana untuk kekekalan di akhirat. Kenapa? Dia sadar apapun yang dia terima di dunia ini adalah sebatas perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-Kahfi 46. Harta dan anak itu sebatas perhiasan dunia. Nek disawang nyenengke, menggiurkan, tetapi akan berubah. Anak kita berubah wajahnya, berubah bentuknya, tambah tinggi, nanti tambah tua. Harta kita juga berubah, kadang tambah, kadang kurang. Perhiasan berubah. Kalau orang hanya sebatas berhenti kepada perhiasan, maka hatinya tidak akan mendapatkan ketenangan. Maka Allah katakan apa? Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Al baqiyatus salihat, amal-amal yang kekal, amal-amal soleh yang kekal. Dari mana amal soleh itu? Amal soleh yang dia kerjakan, baik yang berkaitan dengan anak-anak, menjadi sarana kebaikan, harta menjadi sarana kebaikan. Jadi orang fokus kepada akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Bahkan sampai makan minum pun menjadi sarana untuk di akhirat. Contoh, jenengan nek dahar niatnya bermangan tok nggo tombo luwe, ya toh? Ya. Kadang jenengan pun dahar luwene dereng ilang, imbuh meneh. Kok rumahan imbuh meneh, gitu. Gitu. Ketika Anda haus, minum, nggo tombo ngelak. Anda tidak dosa, tapi dapatnya cuma itu. Tapi kalau Anda makan dengan niat biar badanku kuat, gue nek wis kuat ngajiku yo ben kuat. Gue nek awal kuat ibadahku yo ben kuat, maka makan Anda menjadi ibadah ghairu mahdhah. Itulah yang dikatakan ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang asalnya belum pakem, gitu ya. Tetapi bisa bernilai ibadah sesuai dengan niatnya. Ya, kalau yang mahdhah seperti dzikir, sholat, puasa, ya, itu sudah terima jadi dari Allah. Jenengan poso Senin Kemis, Daud Yaumul Bid, poso Ramadan, dzikir habis sholat ini, dzikir petang ini, dzikir pagi ini, mau tidur ini, masuk WC seperti ini, masuk rumah seperti itu mahdhah, nggak boleh diwah-wah. Contohnya jenengan dzikir masuk WC, gitu, napa Pak? Napa Mas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diganti bismika Allahumma amutu wa ahya. Nang WC arep turu, gitu. Keluar WC ghufranaka, diganti apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Berarti nang WC pun bar turu.
Gak bisa diganti. Itu namanya ibadah mahdoh. Yang ghairu mahdoh itu asalnya dunia. Niat Anda itu niatnya untuk ibadah, jadi bernilai ibadah, dapat pahala. Ternyata wong mangan ya untuk ganjaran, wong ngombe untuk ganjaran, wong gowes untuk ganjaran, Pak. Gitu. Gowesnya niatnya apa? Saya gowes ini biar sehat, Mas. Munean awakmu sehat, ibadahku gen kuat. Gitu. Neng masjid yo gen sregep, ngajiku yo gen sregep, gitu. Tak rewangi gowes tekan Gunung Lawu kono. Ala nek nang masjid kecil, gitu Pak. Nek Gunung Lawu wae tekan kok. Nanti munggah nanjak itu Pak. Gowes niku wong gowes niku. Genjote slik. Gere dirubah, gitu. Kuat. Pamer, aku tekan Gunung Lawu le. Tenang, aku tekan Pangmangu kono. Kuat. Nang masjid ora ketok. Dan masjid ora kuat padahal datar. Nah, itu. Kalau Anda niatkan gowes Anda biar badannya sehat, kemudian nanti biar ibadahnya kuat, maka gowes Anda bernilai pahala. Ya? Ini. Lanjut. Jadi nanti bumi akan diratakan oleh Allah. Kemudian setelah itu dikeluarkan, yaitu yang telah meninggal dunia dibangkitkan, ya. Yang sebelumnya seluruh manusia akan mengalami yang namanya fitnah kubur. Ditanya 3 perkara, ya, yang setiap pagi petang kita baca 3 kali. Aku rela Allah sebagai sesembahanku, aku rela Islam jadi agamaku, dan aku rela Muhammad jadi nabiku. Artinya apa? Aku rela Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutanku di dalam menerapkan agama Islam. Ya. Kalau orang betul-betul ikhlas membaca zikir itu setiap pagi petang, ya, apa janjinya Nabi dalam hadisnya? Ya. Maka orang itu akan diselamatkan dari kiamat nanti, dimasukkan ke dalam surga. Kalau betul-betul dia baca, dia yakini, dia amalkan itu. Masya Allah. Praktekan pagi, petang, baca 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau rasulah. Baca 3 kali setiap pagi petang. Terus tentunya Anda realisasikan apa yang telah Anda ucapkan itu. Sudah rela Allah menjadi sesembahan Anda. Jangan beribadah kepada selain Allah. Anda rela Islam jadi agama Anda. Jangan mencari ajaran selain Islam. Anda rela Muhammad jadi nabi Anda. Jangan mencari suri toladan dalam beribadah, dalam beragama selain Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mencari syariat selain apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah kita mengucapkan itu. Tuntutannya itu, ya. Termasuk ketika kita mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Apa tuntutannya? 1, kita dituntut menjalankan perintahnya. 2, dituntut menjauhi larangannya. 3, membenarkan berita kabar apapun yang Nabi beritakan meskipun nggak masuk akal kita. Dari perkara-perkara yang gaib tentang kehidupan di akhirat, di surga kayak apa, di neraka kayak apa, nanti menjelang hari kiamat bagaimana, nanti hari kiamat bagaimana, wajib kita percaya selama berdasarkan berita dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari berita yang sahih. Termasuk tuntutannya apa? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Allah tidak diibadahi, Allah tidak disembah kecuali dengan menggunakan syariat yang telah beliau syariatkan. Maka kita jangan sholat kecuali sholat itu
ada sumber tuntunan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jangan puasa, kita jangan beribadah apapun kecuali ibadah itu betul-betul ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita ngaku rodi itu apa? Nabi Muhammadin nabinya, ternyata ibadahnya mengambil tuntunan sendiri, bikin sendiri, atau dari selain Islam, dari selain Kanjeng Nabi. Lalu apa gunanya Nabi Muhammad diutus? Gitu? Seperti itu. Faedah yang ketiga, tadi yang kedua tadi, bumi diratakan kemudian dikeluarkan isinya termasuk manusia. Faedah yang ketiga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sa'yun nasi sa'yan hasisan wa kadhuhu hatta yalqa rabbah wa yujazihi bi amalihi khairan kana aw syarran wala mahida lahu an dzalika. Faedah dari yaitu ayat yang ke-6. Yang kelima tadi prosesnya panjang sebetulnya. Setelah dikeluarkan manusia kan nanti akan ada proses-proses setelah dibangkitkan. Nanti dibahas ketika ayat berikutnya. Ya. Apa artinya tadi yang ketiga? Manusia atau seluruh manusia semuanya berusaha atau semua menempuh suatu usaha, ya. Yang mana usaha itu akan dia bawa menghadap Tuhannya, menghadap Allah, ya. Akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seluruh manusia itu sedang usaha, Pak. Bu apik, bu elek, gitu. Manusia itu berusaha, sadar atau tidak sadar. Maka dalam hadis rawahu al-Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nasi yafdu. Setiap manusia ketika masuk di pagi hari, ya, mereka itu faba'iun nafsah, semuanya mengorbankan dirinya, Pak. Kabeh menungso niku, Pak. Esok semua brung kemana itu? Semua mengorbankan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, ya toh, kelonggarannya. Tapi cuma dibagi menjadi dua saja. Yang satu orang sadar, dia mengorbankan dirinya, meliputi mengorbankan waktunya, kesehatannya, kesempatannya, tenaganya, hartanya, kemana? Famu'tikuha. Semua itu dikorbankan dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, menyelamatkan dirinya dari murkanya Allah, siksanya Allah. Dia bergerak, dia berbicara, dia melaksanakan sesuatu aktivitas yang dia perbuat itu dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Ya? Langkahnya kemana dia melangkah, ngomongnya bagaimana yang dia omongkan, tangannya kemana bergeraknya tangan itu, ya? Semua aktivitasnya dia usahakan, termasuk sampai bekerja tadi. Meskipun yang dikerjakan masalah dunia, tapi dia sadar, saya bekerja ini juga untuk sarana untuk di akhirat, ya. Maka pekerjaannya dicari yang halal, yang thayyiban, kan gitu. Cari halalan thayyiban walaupun dunia. Kenapa? Dia tidak mau dari dunia itu nanti menyebabkan
murkanya Allah datang kepadanya. Cari halalan thayyiban, itu masalah dunia ya. Yang diucapkan betul-betul diperhatikan, perkataan yang keluar dari lisan dan mulutnya itu suatu perkataan yang betul-betul mendatangkan ridhonya Allah. Meskipun tidak zikir yang mahdoh tadi gitu. Orang sedang transaksi, ngomong-ngomong, ngobrol, tetapi obrolannya yang berbobot, yang berkaitan masalah kebaikan, kan gitu. Dia melangkah, langkahnya kemana? Dia sadar, saya melangkah ke sana. Itu tempat yang mendatangkan murka atau ridhonya Allah. Dia sadar ya. Maka setiap muslim atau orang muslim yang sadar, setiap bangun tidur mulainya berzikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nek perlu sebelum pagi, malamnya bangun paketan sholat witir gitu. Ambil air wudhu, itu pengorbanan Pak, itu berat Pak. Kalau nggak berat, semua orang ketika pagi mesti gelem wudhu, tapi tidak semua orang mau berwudhu. Berapa persen mau berwudhu di pagi hari? Berapa persen ketika pagi hari orang datang ke masjid, kakinya melangkah ke masjid? Berapa persen? Itu pengorbanan Pak, pengorbanan raganya, kesel, intak-indik gitu Pak, jiwanya, gitu. Kemudian kelonggaran waktunya, menurut dia timbang guneng masjid enak tinggung ini kan gitu. Kesehatannya, kekuatannya, butuh tenaga. Kalau berat jalan kaki, kendaraannya kan gitu. Maka orang punya kendaraan itu cuma 3 niatnya. Yang 2 tidak membawa dosa, yang 1 membawa dosa. Orang punya kendaraan 1 di antara 3. Jangan sampai yang ketiganya. Yang 1, dia punya kendaraan, dia niatkan untuk fisabilillah ya toh. Kalau zaman dulu kuda, beli kuda untuk apa? Untuk fisabilillah. Dia cencang, diengon dengan niat fisabilillah. Itu Bapak Ibu, jarang sing dicencang ten lapangan niku tenororo makan rumput sampai nelek dengan sebab nelek itu pemiliknya dapat ganjaran, makan rumput pemiliknya dapat ganjaran, ketika melangkah 2 langkah 3 langkah pemilik dapat ganjaran, sampai putus talinya jalan melewati sungai, minum air sungai, padahal yang punya kuda tidak punya niat memberi minum, si pemilik dapat pahala. Itu niatnya fisabilillah. Yang kedua, punya kuda, zaman dulu kuda ya. Karena setelah penyebutan hadis ini Kanjeng Nabi ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana khemar? Allah tidak menurunkan suatu ayat kecuali ayat ini yang fadah al-jami'ah. Suara apa niku? Idza zulzilatil ardu zilzal. Yang kedua, dia punya kendaraan untuk apa? Menutupi kekurangannya. Duwe kendaraan gue nyambut gawe. Cara sakniki dienggo ngojek misalnya. Gue narik nopo, gue golek duit untuk menutupi kebutuhannya daripada minta-minta, kan gitu. Nah, sekarang punya motor, sekarang punya mobil untuk usaha. Yang ketiga, orang punya kuda atau kendaraan, niatnya apa? Riaan, waniwaan, gue pamer-pameran, gue sombong-sombongan. Maka orang ini selalu mendapatkan dosa. Di kendaraan malah dosa. Soalnya apa? Niatnya gue wah-wahan, gitu. Gue pamer-pameran, gitu. Bukan untuk kebaikan, tapi namun gue pameran, gue sombong-sombongan, wah-wahan. Maka ini orang seperti ini selalu mendapatkan dosa. 3 itu aja. Maka terapkan untuk kendaraan kita masing-masing. Jenengan punya mobil, jenengan punya motor, dan punya ondel, gitu. Silakan, tinggal nerapkan saja.
Untuk apa? Kembali ke amal. Yang kedua, Bapak Ibu, orang yang mengorbankan al-mubikuha, mencelakakan dirinya, menyengsarakan dirinya. Kenapa? Ketika pagi hari dia tidak memikirkan yang namanya amal soleh, gak mikir namanya ibadah. Dia diberi fisik yang kuat, diberi waktu yang longgar, diberi kesehatan, diberi harta, tetapi dia gunakan, dia korbankan untuk apa? Untuk perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dulu sudah kita bahas dalam surat Al-Balad. Dia malah pamer, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia malah ngomong, aku telah menghabiskan hartaku le, nggo iki. Tapi untuk apa, Pak? Untuk maksiat. Ya. Itulah orang-orang yang akalnya lemah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi, itu bukan orang yang IQ-nya sekian, penemu ini, enggak, bukan itu. Itu memang cerdas dunia, gitu. Tetapi orang hakiki, orang man dana nafsa, hasabah, selalu muhasabah, mengoreksi, introspeksi yang saya ucapkan, yang apa? Sing tak ucapke dina iki, sing tak bagi awakku dina iki kemana, kan gitu. Yang telah keluarkan hartaku hari ini untuk apa? Seperti itu. Selalu muhasabah, mandana nafsa. Terus akhirnya sadar tadi, ya, dia ingin apa yang dia gerakkan, dia ubahkan tadi, ingin mendapatkan ridhonya Allah. Wa amila lima ba'dal maut. Akhirnya apa yang dia miliki dari badan ini, ya Allah berikan kepadanya berupa kesehatan, harta, waktu, tenaga, nggo sangu sak bubare mati. Duwene apa? Aku duwe ani Mas, dikai awak sing sehat, awakku ya kuat, aku ya dikai bondo, aku kei wektu, siap berarti komplit. Itu seperti para sahabat dulu yang dimerini ini orang apa, para sahabat yang miskin. Ya Rasulullah, dhahaba alu dusur bil ujur. Ya Rasulullah, itu orang-orang sugih borong ganjaran. Awake ya sehat, awake ya kuat, dhek ya sugih, salat ya salat jamaah, zikir ya zikir, wae poso ya poso. Ning bedane Kanjeng Nabi, tiyang nika saged infak. Tiangnya sholat, kula nggih sholat, poso kula dhek poso, dhek nggih poso. Betene napa, Pak? Siji, wa yatasaddaquna bi buduli amwalihim. Piyambakipun Kanjeng Nabi saged sedekah dari sisa harta yang dia miliki. Kula mboten saged, kula miskin. Itu miskinnya para sahabat, sama-sama geraknya. Kayanya para sahabat, sama-sama geraknya, diberi sehat, diberi badan yang sehat, kuat, waktu longgar. Tetapi yang membedakan harta, ya. Kanjeng Nabi ngeyem-ngeyemi, ya, fikuli tasbihatin sedekah. Ngertenono, sak ben tasbih sing mbok ucapke ning lahir iki sedekah. Wa fi kulli takbiratin shadaqah, wa fi kulli tahmidatin shadaqah, wa fi tahlilatin shadaqah, wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar shadaqah. Ternyata dia juga sama, ya zikir, ya amar munkar. Ya Rasulullah, dia juga seperti itu. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia dari Allah yang diberikan kepada orang yang dia kehendaki. Ya wis, amal sak mampu, kan ya kan? Ini contoh, Pak, ya,
mereka para sahabat walaupun miskin bergerak gerakan-gerakan yang diridhoi Allah. Orang kaya juga seperti itu ya. Tapi yang satunya ya, dia mungkin orang kaya menghabiskan hartanya. Sing cilaka meneh Bapak Ibu, cilaka mencet wis melarat. Itu, tetapi dia tidak mengimbangi seperti sahabat tadi. Kakinya diberi kaki yang kuat, melarat, diberi kaki yang kuat, diberi sehat, diberi umur. Neng ora salat, cilaka rugi dunia, rugi akhirat. Wis melarat, cilaka mencet, diberi sehat, diberi kuat. Walaupun ada itu miskin, contoh sahabat yang miskin tadi, gitu, tetap ibadah. Kenapa? Karena sadar. Kelompok yang kanan tadi sadar, walaupun dia miskin, dia sadar. Kaya, miskin, itu sebatas apa? Ujian. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ada sebagian orang yang ketika ibtalahu rabbuh, diuji oleh Allah, apa? Dimuliakan dengan harta, diperbanyak hartanya, diberi sehat, diberi kuat. Dia mati itu loh, Gusti Allah wis mulyake aku. Ini tandanya Allah cinta sama saya. Itu loh buktinya, hartaku melimpah, aku sehat, jabatanku tinggi. Ini loh buktinya. Dia mengukur cintanya Allah dengan harta. Padahal para sahabat tidak semua kaya, banyak yang miskin. Itu kayak tadi. Ya. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu, ketika Allah uji apa? Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Allah sempitkan, Allah ciutkan, Allah kurangi sehatnya, kuatnya, hartanya. Dia suudzon sama Allah. Rabbi ahana. Gusti Allah kira adil iki. Gitu. Suudzon sama Allah. Kala, enggak seperti itu. Yang benar adalah itu semua ujian. Maka para sahabat tadi semua berlomba-lomba menjadi golongan kanan. Ya toh? Golongan kanan. Miskin semangat beribadah, kaya semangat beribadah, masing-masing merasa itu ujian. Mana di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Sehingga mayoritas mereka para sahabat digolongkan oleh Allah golongan al-muqarrabin, sullatun minal awwalin. Al-muqarrabin itu yang paling dekat kepada Allah, golongan mayoritas umat terdahulu. Tetapi wa qalilum minal akhirin, golongan yang sedikit umat di akhir zaman. Kenapa Pak? Kalau orang akhir zaman itu dikai harta sing kuat, sehat kuat, mumpung gunake aji, mumpung sehat, mumpung kuat, mumpung sempat, mumpung sugih. Kemana? Tadi yang ahlatu malalu badan. Maka sedikit artinya ada orang yang akhir zaman itu tergolong orang yang al-muqarrabin. Siapa mereka? As-sabiqun as-sabiqun. Wong sing pengen disiki Pak, nang masjid disiki, masuk taklim disiki, ipak disiki, ya toh? Itu al-muqarrabin. Pengen disiki, ora gelem tinggalan karo kancane. Maka Allah katakan as-sabiqun as-sabiqun, golongan as-sabiqun, pengennya disik, selalu ingin mendahului. Ulaikal muqarrabun, gak banyak berpikir mereka itu, gitu, gak banyak berpikir. Dan maka dari itu banyak dari kalangan para sahabat atau umat terdahulu. Berbeda dengan golongan yang kiri, golongan yang ketika diberi kesehatan, hidupnya
kekuatannya, hartanya, tetapi justru malah dipakai untuk sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Maka itulah orang-orang yang lemah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajizu, orang yang lemah akalnya, lemah pikirannya. Siapa mereka? Maitabah nafsahu hawa, orang yang hawa nafsunya mengikuti hawa nafsunya, yang hanya nuruti hawa nafsunya, itu yang selalu mengajak kepada keburukan. Maitabah nafsahu hawa. Kemudian wayatamanna, ketika dia selalu menuruti hawa nafsu, banyak berbuat maksiat, tetapi dia tamanna, punya angan-angan. Apa Pak? Wa yatamanna Allah, Allah Gusti Allah kan Maha Pengampun. Nanti kita akan diampuni sama Allah. Itu namanya salah pemikiran. Ya toh? Kalau orang mengharapkan ampunan dari Allah, dia akan mendekat kepada Allah. Bagaimana cara mendekatnya? Berbuat ketaatan kepada Allah. Itu harapan orang yang minta ampun kepada Allah. Tapi ini tidak. Dia hanya mengharapkan ampunan, tapi maksiatnya terus. Tobatnya diendende, diundur-undur. Sampai kapan? Engko nek arep mati wae tobate. Alah, engko wae. Kita masih muda kok. Gitu. Cek mumpung cek enom kok. Cek enom kok wis tobat. Gitu. Nah, tobat enom kok malah disengeni. Masih muda kok tobat. Tobat itu nanti kalau sudah tua. Umur berapa? Ya umur swidak lah. Lagi tobat. Ternyata umurnya sampai 50 tahun. Maka Nabi kita melarang kita dari panjang angan-angan. Kenapa Pak? Karena angan-angan manusia itu lebih panjang daripada ajalnya. Angan-angannya tekan Jakarta, ajalnya tekan Cirebon. Ya, ngeten. Kedawan angan-angan, tidak boleh. Ya, maka jangan seperti orang yang kedua tadi. Siapa mereka? Orang yang nanti menghadap Allah dengan membawa kerugian, yang akhirnya para jamaah. Faedah yang keempat, isbatu liqa'illahi famulaqihi. Masih ayat yang ke-6. Isbatu liqa'illahi, penetapan adanya waktu perjumpaan dengan Allah. Ya. Jadi manusianya akan berjumpa dengan Allah. Ya. Kalau orang yang tidak beriman berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah itu murka, ya, murka, sehingga Allah nggak mau memandangnya, boten gubris. Atau orang-orang yang beriman akan dihijabi, dialing-alingi, sehingga tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Karena melihat Allah itu nikmat yang terbesar. Kalau orang yang beriman, maka mereka selalu rindu berjumpa dengan Allah, rindu masuk surga, dan lebih rindu ketemu sama Allah. Kenapa Pak? Surga itu sangat indah, Allah maha indah. Maka tenangnya hatinya orang yang muhibbin, mustaqim. Siapa itu? Orang-orang yang mustaqim, yang selalu rindu kepada Allah. Itu akan tenang ketika selalu berzikir kepada Allah dan nanti berjumpa dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena melihat Tuhannya, melihat Allah. Itu nikmat terbesar dalam surga. Ya? Maka nanti akan ada perjumpaan kita dengan Allah, dan berjumpanya kita pertama kali akan dimintai tanggung jawab kita
amal selama hidup di dunia akan dihisab, ya, akan dihisab. Kemudian yang kelima, faedah dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Inqisamun nasi fi dzalikal yaumi ila sa'idin yu'ta kitabuhu biyamini wa yuhasabu hisaban yasiran wa yarju ila alihi fil jannati farhan masruran. Manusia akan terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama, golongan orang yang sa'idin, yang bahagia. Siapa mereka? Orang yang akan menerima catatan amal perbuatan, diterima dengan tangan kanannya. Itu ashabul yamin, ya. Sebab jero rapote catatannya apik-apik, sing diucapi apik, yang dilangkahkan bagus, geraknya bagus, yang tercatat oleh malaikat bagus-bagus, ya toh? Diterima dengan tangan kanan. Orang itu wa yuhasabu hisaban yasiran, nanti akan dihisab oleh Allah. Akan dihisab oleh Allah dengan penghisaban perhitungan yang yasiran, sangat mudah. Pripun niku Pak tafsirnya Pak? Kalau ben al-ardu cuma disodorkan saja, ditarik lagi, nggak dihitung nganti jelimet mboten Pak. Jero catatan amal perbuatan pun mboten dihitung nganti jelimet, tapi cuma disodorkan, tarik meneh pun, ya. Jadi nggak dihitung nganti jelimet, disodorkan saja. Setelah itu kemana dia dikirim? Setelah menerima catatan amal perbuatan dengan tangan, dia dikirim fil jannati farhan masruran, akan dikirim menuju kepada ke surga, berkumpul dengan keluarga, kakek, nenek, cucu yang sama-sama iman. Setelah melewati ujian proses yang ketar-ketir tadi Pak, akhirnya gembira berkumpul di surga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia kembali berkumpul dengan keluarganya masruron, farhan, ya, sururon, gembira. Tapi itu melalui proses perjuangan di dunia tadi Pak. Orang tuanya juga berjuang, mengorbankan jiwa raganya, waktunya untuk beramal soleh, berjuang untuk anak-anaknya juga, berjuang untuk segalanya dalam rangka nanti dia berkumpul di surga. Ini menasihati anaknya, membimbingnya, terus dijaga fitrahnya seperti itu. Diberi harta juga seperti itu, dijaga untuk kebaikan terus. Kenapa? Dia sadar akan ada proses perhitungan amal. Dan semua masing-masing orang tua, anak sendiri-sendiri diproses sama Allah. Tapi nanti setelah dikembalikan sama keluarganya Pak, walaupun derajatnya nggak sama, nanti yang rendah akan ditarik sama Allah, yang tinggi tidak dilorot, yang rendah akan ditarik. Seperti yang tercantum dalam surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak cucunya sama-sama iman, kami akan pertemukan mereka di surga. Enten Pak, sing derajate padha, bojo kali bojo. Beda apa sama? Sama-sama imannya, tapi amalnya beda. Tak ditimbang mboten sami. Sing wedok sregep sok salat tahajud ya to, tuk tangine sik dhewe, sing lanang cek ngorok. Ngene apa nggih, Pak? Ngene apa nggih, Mas?
Sing setri niku lho bangunin dalu jam 3 wis tangi. Ambil air wudhu, sunat tahajud komplit. Yang laki-laki masih ngorok. Ya ta? Nggih napa nggih? Nggih. Tapi terkadang laki-laki punya kelebihan tersendiri yang lainnya. Tak nggak tahu, nggak bisa membandingkan. Maka masing-masing saling terus mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya. Yang intinya kesamaan iman. Anak juga sama seperti itu. Ya, mungkin lebih semangat anaknya kan seperti itu daripada orang tuanya. Tetapi nanti di akhirat akan dikumpulkan. Yang kedua, golongan yang kedua, wa ila syaqiyin. Ya. Siapa mereka? Yang kita bunuh isi. Orang yang kemudian min wara'il dhahri itu pun harus selalu belakang punggungnya diblungker kayak Pak. Orang seperti ini bukan kembali kepada keluarganya. Kemana? Dia akan berteriak yad'u ala nafsihi bil wail wasubur. Dia akan mengumpat dirinya, mendoakan kejelekan kepada dirinya. Suburo, celaka aku, elek aku iki, gitu. Dan aku ki wong elek aku, cilaka aku, gitu. Dia mengumpat dirinya, mendoakan kejelekan kepada dirinya. Tidak berkumpul dengan keluarganya. Kenapa? Wayasla sa'iro, karena dia akan masuk neraka jahanam. Karena dulu kegembiraannya sudah dihabiskan ketika di dunia. Artinya dia sama keluarganya, sama anak-anaknya hanya cuma seneng-seneng saja. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia bersama keluarganya cuma seneng-seneng saja. Sebab Bapak Ibu, yang namanya keluarga itu rata-rata. Ini hukum rata-rata. Rata-rata itu sama. Antara suami dan istri dan anak itu rata-rata sama. Karena anak yang bimbing orang tua, istri yang bimbing suami, gitu. Kalau suaminya ngajak ke neraka jahanam, mulos, bojone ketut. Swarga nunut neraka ketut, nggih. Swarga nunut neraka aja ketut, gitu. Nah, itu rata-rata Pak. Ya. Maka Allah katakan innahu kana fi ahlihi masrur. Dulu di dunia dia sama keluarganya cuma seneng-seneng. Artinya apa? Seneng-seneng karena hawa nafsu. Kalau orang yang beriman di dunia ini, orang mukmin seneng atau enggak? Di dunia orang mukmin sama keluarganya seneng atau enggak? Seneng. Di mana senengnya Pak? Senengnya ketika dia sudah bisa beramal, dia beriman, dia beramal soleh, maka hatinya itu akan senang. Itu nikmat terbesar. Nikmat itu ada dua Pak. Nikmat yang diberikan Allah berupa fisik, ya, yang mana itu berserikat antara orang mukmin dan orang kafir, sama-sama diberi hidup, sehat, harta, kuat, jabatan, podo kan? Maka itu tidak istimewa. Ada nikmat yang khusus, nikmat qalbiyah yang diberikan Allah dalam hati. Apa? As-surur, insyirahus sadri, kelapangan dada, qanaah, nerimo, lapang dada, bersyukur, hatinya senang, gembira karena iman, karena amal soleh. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, amal yang berdasarkan keikhlasan dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW,
min dzakarin au unsa, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia mukmin. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia, kami berikan kepada dia hayatan thayyibatan, kehidupan yang menyenangkan, yang baik. Apa itu tafsirnya? Tafsirnya bukan diberi harta yang banyak, bukan, tetapi dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, baik dengan hartanya atau sehatnya atau kuatnya atau kesempatannya tadi. Dia diberi yaitu apa? Insyirahus sadri, hatinya lapang, qanaah. Qanaah, Pak. Ya. Seperti dalam hadis Nabi kita mengatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafa wa qana'ahu Allahu bima ata. Sungguh beruntung orang yang Islam, aslama, wa ruziqa kifafa, diberi rizki kecukupan, cukup, butuh niki cukup, butuh niki enak, nikmat niku Pak. Terus wa qana'ahu Allahu bima ata, dia merasa qanaah, menerima, ya, nerimo aweng pandum terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, terus dia syukuri. Itulah hayatan thayyibah, ya. Dia gembiranya karena bisa beramal soleh. Nanti di akhirat walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kami balas dia, ya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, balasan mereka di akhirat yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan itu. Nanti ganjarnya lebih besar di akhirat. Neng donya atine tentrem, tapi nek bersugih tok Pak mboten iman, dijamin tidak tentram. Jenengan ampun mandang wong sugih-sugih ku urip tentrem dah. Kalau tidak iman enggak akan tentram. Ketentraman itu cuma diberikan Allah kepada orang yang beriman dan beramal soleh, entah orangnya kaya atau miskin. Sahabat tadi, ya, tapi kalau cuma kaya tok, sugih tok, tapi tidak gunakan untuk beramal soleh, dia tidak beriman, dijamin hidupnya tidak tentrem. Banyak orang kaya, naudzubillah, bunuh diri, ya toh? Sugih kedua, matinya bagaimana? Bunuh diri. Kenapa? Gak tentram hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Ketentraman hati itu hanya Allah berikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, entah kaya, entah miskin, ya. Itu orang yang celaka karena menghabiskan waktu, hidup, umur, sehatnya, hartanya hanya untuk menuruti hawa nafsu. Berikutnya yang keenam, isbatul ba'si wal ma'adi wal hisabi wal jazai alal a'mal, penetapan adanya hari kebangkitan, ya. Penetapan adanya hari kebangkitan, kemudian tempat kembali di akhirat, perhitungan amal dan balasan dari amal perbuatan. Di akhirat ada hari kebangkitan. Sok-ben wong bar mati diuripke meneh, digabungkan jasad dan arwahnya. Terus masing-masing akan menempati tempat kembali masing-masing, surga, neraka. Mereka amalnya dihitung sama Allah, dihisab, yasiron atau dipersulit, ya toh? Berikutnya akan dibalas menurut amalnya masing-masing. Itu keyakinan kita. Kedelapan, annallaha basirun bil ibad fi dunyahum wa ukhrahum, sesungguhnya Allah melihat hambanya. Sesungguhnya Allah itu melihat hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, kalau kita merasa selalu dilihat Allah, ya, selalu merasa diawasi Allah, akan mendorong rasa takut kita kepada Allah dan akan selamat orang itu. Kalau ketika merasa diawasi Allah, dia akan selalu menjaga diri. Allah melihat kita
Sekecil apapun perbuatan kita dilihat Allah, sesembunyi apapun perbuatan kita dilihat Allah. Bahkan amal dalam hati kita yang tidak dicatat malaikat, tenjero hati Pak, napa niki? Niat, dzon, karep ingkang pirsa namung Allah. Nanti akan ditampakkan di akhirat. Wa khusilama fisudur. Khusila hiro, dinampakkan apa yang tersimpan dalam hati. Seling gitu, ketok kabeh. Yauma tubelas sarair. Hari ketika yang dirahasiakan akan dinampakkan Allah. Baik rahasia dalam hati, amal yang tersembunyi di kamar, tempat yang tidak dilihat orang, nanti diperlihatkan Allah di khalayak ramai. Di akhirat juga Allah melihat makhluk. Nggak ada satupun makhluk yang kecer dari pengawasan dan penglihatan Allah, termasuk amalnya manusia. Terakhir, kedelapan, isbatur rububiyatillahi azza wa jalla al-amati li jami'il khalqi. Penetapan adanya sifat ar-rububiyah bagi Allah. Penetapan adanya sifat ar-rububiyah bagi Allah, sifatnya umum terhadap seluruh makhluknya. Diambil dari ayat inna rabbahu kana bihi basira. Rabbahu, Rabb, Allah punya nama Ar-Rabbu, artinya Allah punya sifat Ar-Rububiyah. Apa rububiyah? Sifat yang meliputi 3 poin besar: mencipta, menguasai, dan mengatur. Mencipta, menguasai, mengatur. Semua perbuatan Allah induk ke sini. Memberi rizki, menyempitkan, melapangkan, mematikan, menghidupkan, menumbuhkan, menurunkan, dan seterusnya. Ya, itu induk kepada rububiyah Allah. Yaitu ar-rububiyah itu artinya sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Itu sifat rububiyah yang mencakup 3 poin besar: mencipta, mengatur, mencipta, menguasai, dan mengatur. Maka seluruh alam ini, makhluk ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Tidak ada sesuatu pun yang tercipta, apapun pasti dengan izin Allah dan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang wujud ini, semua pasti kehendak Allah, ditakdirkan sama Allah. Ya, tenagane sing paring sinten, ilmune sing paring sinten, sing nyiptake manungsa sinten? Semua pemberian Allah. Menguasai alam semesta dikuasai oleh Allah. Terbitnya matahari, tenggelamnya, terbitnya bulan, datangnya malam, datangnya siang, hidupnya kita, matinya kita, rezeki kita, semua yang menguasai adalah Allah. Tadi ingat ini Pak, insya Allah jenengan hatinya tenang, mboten gampang stres, mboten gampang mumet. Gitu. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan semua dikuasai oleh Allah SWT. Tapi juga ada rasa takut. Kenapa? Iman dan kekufuran yang menguasai juga Allah. Ya. Allah memberi nikmat, mencabut nikmat, memberi iman, mencabut iman. Sekarang kita gembira, alhamdulillah. Yang kita takutkan, naudzubillah min dzalik, ketika Allah mencabut iman. Ini yang kita harus berlindung kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Gak boleh gembleleng kita. Ketika kita sudah iman, sergap ngamal sholat, jangan kemaki, kemlipi, dan sombong. Ya, takut kepada Allah, minta terus hidayah itu. Ihdina as-sirata al-mustaqimah, dibaca betul-betul, diminta betul-betul jalan yang lurus, petunjuk. Ya, maka itu jadi doa kita setiap sholat.
ini semuanya yang mengatur Allah. Tidak ada sekecil apapun makhluk yang luput dari kepengaturan Allah. Rezeki kita, hidup mati kita, tua muda kita, ya toh, semuanya Pak. Ketika ingat ini, insya Allah hati kita pun akan tenang. Tetapi ketika ingat ini juga menuntut kita untuk hanya beribadah kepada zat yang punya sifat ar-rububiyah. Ya, maka raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Jadi kata Rabb asalnya rububiyah, tapi billah kata Allah ya ada makna al-uluhiyah, sehingga yang punya sifat ar-rububiyah itulah yang berhak untuk diibadahi. Kita tidak boleh beribadah kepada siapapun ya yang tidak memiliki sifat ar-rububiyah ya. Maka ada tauhid, namanya tauhid ar-rububiyah. Artinya kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah, mencipta, menguasai dan mengatur. Alam ini diciptakan Allah, dikuasai Allah, diatur sama Allah, termasuk hidup mati kita nanti ya diatur sama Allah. Oleh karena itu, kalau kita sudah paham yang mengatur Allah, minta kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, minta mati yang baik kepada Allah. Ya kan? Ya Allah, tutuplah akhir hayatku dalam kondisi husnul khatimah. Makanya Bapak Ibu, 8 faedah yang dapat saya bacakan selesai dan kita belakang sedikit, mohon maaf. Insya Allah pertemuan akan datang mungkin sudah masuk Dzulhijjah mungkin ya. Cuma mengingatkan bagi yang korban ketika telah masuk 10 Dzulhijjah tanggal 1 itu sudah tidak boleh memotong kuku, mencukur rambut, cukur kumis, jedili ulu kelek dan mengambil rambutnya, kulitnya, nyerbeti gitu ya. Maka sudah tidak boleh ketika masuk 10 awal Dzulhijjah bagi yang korban, yang atas nama dirinya. Kalau keluarga yang tidak korban boleh cukur, boleh potong rambut, boleh potong kuku. Bagi yang tidak atas nama korban ya, misalnya saya atas nama saya, keluarga saya, maka yang dilarang cuma saya saja. Keluarga saya boleh potong kuku. Masing-masing yang korban tadi maka tidak boleh potong kuku, cukur rambut, mengambil rambutnya ketika telah masuk 10 awal Dzulhijjah. Berkaitan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.